Aku nggak tahu yang lain. Soalnya kan itu aku ada beberapa orang yang di sebelahku gitu. Mungkin ada sekitar 5, tapi yang dengar hanya 3. Gitu. Ya suaranya tuh kayak suara kayak gitu. Jangan sendirian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu. Wah, agak keras sedikit suaranya. Oke. Oh, iya. Ketemu lagi dengan saya, Matt, di channel YouTube Podcast Jangan Sendirian. Kali ini kita kedatangan narasumber yang namanya Kak Mega Anissa. Bukan. Anissa Mega. Anissa Mega. Nah, Kak Anissa Mega ini pernah mengirimkan juga ceritanya di podcast Jangan Sendirian. Kalau nggak salah itu judulnya Persami. Siapa aja Kak? Kalau nggak salah ada 2 atau 3 gitu ya. 3 kalau nggak salah Persami. Ya waktu itu. Kalau nggak salah di apa tuh? Waktu di Tulungagung itu. Tulungagung itu ya, Tulungagung Iya. itu apa namanya? Rumah Pesugihan. Iya, Rumah Pesugihan. Terus apa sih? Jambore. Jamburi. Iya. Ya, yang terakhir Jamburi itu. Kalau kalian belum mendengarkan ceritanya Kak Anissa, bisa dengarkan di Spotify di podcast Jangan Sendirian. Nah, kali ini saya pengen tanya nih, Kak Anissa ini memang bisa ngelihat atau cuman bisa ngerasakan? Jadi apa ya? Dari waktu aku lebih tepatnya TK sih ya. Oh iya, Itu iya, aku TK. sudah agak kayak Agak miringin ya kayaknya. Oke. Iya, iya. Biar lebih santai. Nah. Oke, face to face. Jadi waktu TK itu aku pernah pertama kali itu merasakan apa ya? Kayak cuman bayangan aja sih. Setelah dari situ itu udah mulai kayak ngerasa hampir bisa melihat, sering banget ngeliat gitu. Sering banget ngelihat. Ya, tapi ya nggak menunjukkan wujudnya yang terlalu jelas gitu. Ya biasa aja sih. Tapi kalau memang yang wujudnya jelas itu jarang banget ya. Tapi Kak Anissa ini bisa ngelihat memang dari keturunan atau dari diri sendiri? Biasanya kan kalau anak indigo ataupun apa gitu kan biasanya dari keturunan, garis keturunan gitu biasanya. Enggak sih, aku nggak ada garis keturunan indigo ataupun apa, enggak sih. Mungkin kayak apa ya, kayak orang pada umumnya sih ya, kalau sama bisa lihat ya udah lihat gitu, tapi hanya sekilas, nggak kayak benar-benar jelas terus habis itu bisa mendeskripsikan wujudnya kayak gini nggak seberapa jelas. Penampakan apa sih yang membuat Kak Anissa ini takut? Apa? Ada nggak? Ada sih, ada. Itu kalau nggak salah waktu di Jombang. Yang rumah pesugihan itu bukan? Oh bukan, itu di Tulungagung sih. Oh, Tulungagung. Ini yang di Jombang. Kalau di Jombang itu pernah sih kejadian waktu itu aku umur berapa ya? Umur 15-an mungkin, itu SMP. Ya SMP ya? SMP. Iya benar Iya. ya, SMP. Nah SMP itu aku sekeluarga niatnya tuh mau ke Blitar, tapi lewat Jombang. Oh. Kayak gitu. Kebetulan mobilku mogok, itu berangkatnya malam sekitar pukul 2 atau 1 gitu. Itu kan kayak menghindari macet aja sih, biar Oh, berarti nggak panas lewat juga. jalan alternatif. Iya, benar banget. Ya udah sih, dari situ tuh mobilku mogok dan di tengahnya kayak makam gitu sih. Jadi mogoknya di situ dan udah kami sekeluarga kan keluar kan otomatis, dan ayahku itu benerin mobilnya gitu. Itu jam berapa? Itu ya jam 2-an kalau nggak salah. Jam 2 malam. Iya. Wih. Hei, jam 2 malam, cuy. Iya, jam 2 malam. Terus habis itu aku otomatis keluar kan, kayak juga nyari udara segar biar nggak terlalu lama-lama di mobil gitu. Terus habis itu kok dari kejauhan di bukan sudut sih, kayak pojokan makamnya itu tadi, aku ngeliat kayak sosok ya udah pocong gitu. Jelas Berdiri. itu. Tapi yang lihat jauh banget. Oh, jauh. Itu kayak berapa meter ya? Mungkin ada 10 meter deh. 10 meter enggak jauh sih. Jauh, masa? Deket sih. Oke, dekat. 10 meter itu dekat. Dekat. Nah, Oke. dan itu yang melihat cuman Kak Anissa. Aku nggak tahu sih, kebetulan cuman aku aja yang ada di situ.
Sendirian? Yang lainnya tuh pada kayak duduk di belakang mobil gitu loh. Nah aku kebetulan kayak jalan-jalan nyari udara segar juga. Kebetulan itu aku ada di depan mobil. Oh. Gitu. Aku nggak tahu sih yang lihat siapa, cuman aku lihat itu. Ya. Dia nggak ngapa-ngapain. Dia menunjukkan eksistensinya cuman berdiri aja sih. Biasanya. Tapi itu wujudnya transparan atau padat gitu biasanya. Padat gimana tuh? Semisalnya kayak tripod inilah. Kita kan lihat tripod ini kan secara padat lah. Tapi kalau biasanya kan kalau orang agak transparan sih. Kalau aku dengar dan baca-baca kata anak indigo itu katanya sih seperti agak lebih ke transparan. Jadi nggak padat. Ya tahu sih. Itu warnanya ya putih kayak putih-putih tulang gitu. Cuman kan itu gelap. Iya jadi kalau sama dari Jawa apalagi gelap kan kayak kelihatan samar-samar gitu. Cuman ya mungkin samar-samar, tapi kalau aku lihatnya sih ya bener-bener kayak putih tulang gitu tuh, padat gitu sih. Tapi nggak tahu lagi itu orang atau itu sosok makhluk yang ditakutin, itu nggak tahu. Pernah nggak Kak Anissa ini ngerasa kalau Kak Anissa ini bisa lihat? Nggak pernah ngerasa sih. Nggak pernah ngerasa kayak gitu. Soalnya gini, aku pribadi tuh bukan orang yang gampang banget percaya dengan hal mistis. Kayak gitu, kayak aku pernah melihat tapi aku nggak percaya kayak gitu. Jadi kayak apa ya, bingung aja sama diri sendiri gitu loh. Kayak kamu pernah melihat nggak sih kayak gini? Iya pernah. Kamu percaya nggak? Nggak percaya kan? Nggak percaya, tapi gimana ya? Aku udah lihat sendiri, masa ya nggak percaya gitu loh? Kan aneh gitu. Tapi kenyataannya kayak gitu. Ngomong-ngomong, Kak Anissa ini pernah nggak sih kesurupan? Kesurupan? Biasa nggak pernah. Nggak pernah. Biasanya kalau orang yang udah pernah kesurupan, dia itu lebih mudah dirasuki dan lebih mudah bisa lihat. Katanya sih, cuman aku belum pernah buktiin juga karena aku juga nggak pernah kesurupan. Iya. Itu. Iya, jadi selama aku hidup itu belum pernah sama sekali aku ngerasa kesurupan. Nggak pernah. Cuman kayak lihat temenku pernah sih kesurupan kayak gitu. Tapi pernah nggak kayak ketika Kak Anissa ini aktivitas tiba-tiba kok berat gitu kan? Kalau ketempelan kayaknya pernah deh dulu waktu SMP mungkin. Pernah? Iya. Dulu kan soalnya SMP aku kan dekat sama makam tuh. Wih. Iya, jadi sekolahanku tuh di belakangnya makam gitu. Kedua itu daerah mana? Itu di daerah Tandes. Daerah Tandes. Jadi sekolahku itu di daerah Tandes. Ya nggak besar sih, kecil gitu. Dan belakangnya tuh ada makamnya, ada makam punya warga gitu. Apa nih ya? Pokoknya tuh sore sih, kan pulang sekolahku sore. Ya udah, di situ tuh temanku ada yang pernah kesurupan, ada yang juga kayak nggak tahu tiba-tiba dia tuh teriak-teriak gak jelas gitu, kayak manggil nama orang. Tapi kejadiannya itu yang sama persis kayak Persami itu bukan? Yang cerita Persami itu? Bukan, itu bukan. SD berarti? Iya, itu SD. Oh, SD? Iya. Berarti SMP ada lagi? Kalau Persami itu kalau nggak... Oh iya benar-benar. Persami itu SD kelas 6 akhir. Kelas 6 akhir? Yang cerita di Persami itu kan? Iya, kalau Persami itu. Kalau sama Jambore itu sekitar 5 awal atau 5 akhir gitu. Kelas 5 akhir gitu. Oh, berarti duluan Jambore daripada Persami. Oh. Tapi kalau SMP, waktu SMP ada nggak? Waktu SMP aku nggak pernah ngalamin yang lebih spesifik sih. Ya biasa aja, cuman dialamin sama temanku sendiri tuh. Kalau lihat itu enggak. Apa ya, kayak aku tuh jarang banget ngelihat. Jadi kalau sama lihat itu mungkin itu lagi isengnya si hantunya atau lagi iseng dianya, itu nggak ngerti lagi sih. Kayak gitu. Tapi
masih inget gak Kak Anissa ini waktu ngirim cerita, kalau nggak salah ngirim cerita itu terus kayak ada kayak suara apa gitu? Oh iya. Ya pernah kan? Pernah kan? Ya tapi dimasukin nggak sih itu? Itu cerita apa itu? Apa ya? Waktu itu aku record apa gitu kan, ngirim ke masnya kan? Oh bukan itu waktu cerita. Itu di luar dari ini, tapi Oh, aku di cerita luar. ke masnya pribadi. Kalau itu kan waktu aku record, itu kejadiannya waktu di kamar. Oh iya. Nah, waktu nge-record itu tiba-tiba kayak ada suara apa sih yang aku cerita ke masnya tuh? Suara kayak orang lagi nutup pintu atau apa gitu loh. Ada suaranya kayak kenceng tapi nggak seberapa jelas banget. Tapi kalau aku pribadi itu dengeran. Bukannya kayak apa? Kayak ngetok. Orang ngetok gitu. Iya, kayak ngetok sih, gitu. kayak gitu. Kayak ngetok gitu kan? Tapi itu kondisinya lagi Kak Anissa nge-record aku aja di rumah. di rumah sendiri. Sendirian, nggak ada siapa-siapa. Ketukannya itu dari mana? Arah mana? Kayaknya dari arah jendela. Wah, Jendela kamar. itu sekitar jam berapa ya? Ya ampun, itu masih siang. Masih siang? Iya, kalau nggak salah jam 2 ya. Jam 2 Iya, siang. pokoknya kan waktu aku record itu aku langsung ngirim ke Mas. Iya, kan bilang, Mas, aku tiba-tiba ada yang ngetuk gitu kan. Itu nanti di-cut aja. Iya, Iya. Itu nggak tahu sih itu kejadian di hal mistis atau memang nggak sengaja ada cicak atau apa yang lewat gitu. Oh iya. Barang. Kalau itu kan secara logikanya kan ya. Logikanya, tapi kalau sama mistisnya ya kurang tahu lah itu apa. Gitu. Ngomong-ngomong nih, Kak Anissa, Iya. selain cerita yang ada di Jombang sama mana Tulungagung ya? Iya. Yang Tulungagung itu kan, yang rumah pesugihan. Itu ada lagi nggak? Entah itu Kak Anissa, cerita waktu SD sudah ada, Iya. SMP nggak ada, terus SMA itu SMA pernah Pernah? sih, pernah. pernah? Di mana itu? Di sekolahku dulu juga di SMA swasta daerah Simo. Oh, daerah Simo. Iya. Ya. Daerah Surabaya lah, daerah Ya Surabaya. kalian semua pasti tahu sih daerah Simo. Antara ya SMK. Lebih tepatnya SMA-nya sih. SMA-nya ya. SMA-nya. Itu kejadiannya itu pas sekolah atau pas sekolah? Ya. Di sekolahan itu. Iya, di sekolah itu. Wow, apa itu ceritanya? Jadi di sekolah itu tuh dulu tuh pernah ada orang yang sempat bunuh diri. Itu urban legendnya Iya. apa memang Tapi berhubungan. cerita fiktif? Mesti cerita nyata atau Nyata sih. nyata? Nyata. Dan itu juga berhubungan sama yang aku alami gitu. Jadi ceritanya kayak gini. Waktu itu kan kita semua itu di toilet lagi ganti baju mau olahraga gitu ceritanya. Iya, pasti pagi kan? Ya pagi. Ya, pagi. Ya, Ya. pagi. Di situ tuh kita ke toilet. Di dalam toilet itu ada 3 ruangan. 3 ruangan yang apa ya, sejajar gitu sih. Ruangan 1, 2, 3 kayak gitu. Ya di toilet itu rame-rame. Ya namanya juga cewek, pastinya kan nggak bisa tuh kalau sama satu orang aja. Dan di situ kita rame banget buat ngomong-ngomong apapun gitu. Tapi kalau cowok harus sendiri-sendiri ya. Ya tuh ya. Kalau berdua tuh agak ambigu tuh. Iya, ambigu. Ngapain cowok-cowok Ngapain? berduaan di toilet gitu Nah, kan? kalau cewek kan wajar banget kan kayak gitu. Cewek bilang-bilang sayang dari IG apa tapi lek Cowok. lanang sayang Iya, anjing. Ya udah, terus habis itu tuh kita keluar, tapi aku masih ada di dalam toilet itu tadi. Sendirian. Di ruangan itu sendirian. Terus habis itu kok tiba-tiba dari arah toilet nomor 3 itu aku ada di toilet nomor 2 di tengah gitu. Di toilet nomor 3 itu kayak ada suara cewek lagi apa ya? Tahu nggak sih kayak Nina boboin anak? Lagi ngidung gitu. Iya, tapi pakai bahasa Jawa. Wow. Pakai bahasa Jawa yang benar-benar Jawa. Ya apa ya? Jawa halus gitu. Iya, Jawa halus gitu. Kayak Nina boboin Kayak- gitu. Nginden gitu. Bukan. Enggak sih, enggak nginden. Ya lebih tepatnya kayak apa ya, Nina bubuk. Tapi benar-benar
ada suara gamelannya juga. Walah. Tapi pelan banget. Ngindung apa nindung sih? Ngindung. Oke, ngindung. Ya itu mungkin. Soalnya aku nggak ngerti bahasa Jawa. Oh iya. Asli mana sih? Aku Surabaya tapi nggak bisa bahasa Jawa. Oh. Aneh kan? Ya, abal-abal soalnya. Waktu kedengaran suara ngidung itu apa sih yang kamu rasain? Merinding lah pastinya. Pasti merinding. Soalnya apa? Di situ cuma aku aja yang di toilet itu, yang teman-temanku pada keluar. Sendirian juga? Iya sendirian. Soalnya di situ tuh katanya pernah ada siswa yang hamil, terus abis itu bunuh diri karena si pacarnya itu tadi nggak mau bertanggung jawab. Oh, laki-laki tidak bertanggung jawab seperti Anda. Seperti Anda. Makanya buat laki-laki jangan pernah main-main sama cewek. Nah, gitu. dengerin itu. Selain dari kisah SMA, ada kisah lain nggak? Selepas Mbak Anissa ini kuliah apa kerja? Aku kuliah sih. Kuliah. Tapi udah selesai. Udah selesai? Udah. S1? Iya S1. Wah, S1. Tahun kemarin baru lulus. Oh, tahun kemarin baru lulus. Kuliah di mana itu? Daerah Ngagel situ. Oh, daerah Ngagel. Yap. Itu ada cerita nggak di situ? Kira-kira ini. Ambil fakultas apa sih? Aku pendidikan bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Iya. Biasanya kan kalau bahasa Indonesia itu kan sastra gitu kan. Iya, jadi dulunya itu ada dua. Jadi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tapi Ya. berhubung tahun 2019 itu bukan ganti rektor sih. Dekan kalau nggak salah deh. Itu jadinya tuh dipisah. Oh. Gitu. Kalau nggak salah juga tuh yang sastra udah dihapus. Ada nggak cerita di kampus itu? Pengalamannya Kak Anissa? Kayaknya ada deh beberapa. Ada beberapa. Iya. Ya, mungkin Kak Anissa ini kalau dibilang indigo ya. Enggak, serius aku bukan orang yang indigo. Tapi aku punya teman yang anak indigo. Dia katanya juga apa ya? Aura aku tuh katanya beda. Oh, beda tapi- dari yang lain gitu. Beda dari yang lain. Teman aku nggak ngerti kan masalah kayak gitu ya. Wis iya aja. Gitu loh. Iya biar kelar. Tapi itu ceritanya gimana, Kak? Yang pengalaman Kak Anissa waktu di kuliah itu? Waktu di kuliah itu aku bukan pernah sempat sih, emang mata kuliah wajib soalnya ya. Itu tuh teater. Oh, teater. Ya, Iya, jadi teater. waktu kita latihan itu di lab bahasa itu sempat ada beberapa godaan sih. Maksudnya godaan? Godaan dari penunggu di situ. Selamat datang atau Enggak sih. perkenalkan ini saya gitu kan? Lebih tepatnya dia iseng. Oh, iseng. Ya. Dia iseng gitu. Tapi nggak hanya aku yang dengar itu, yang lain juga. Berarti ada beberapa di ruangan itu ada berapa orang? Banyak. Soalnya gini. Kita kan latihan, tapi waktu Iya. itu maghrib. Oh, waktu maghrib. Otomatis kan break dulu tuh, break. Terus abis itu waktu break itu nggak lama dimatiin kan sama teman-temanku, soalnya kan ada azan maghrib gitu. Terus habis itu setelah azannya selesai, kok tiba-tiba audio itu nyala sendiri, nggak ada yang Waktu maghrib. iya selesai maghrib. Oh, selesai maghrib. Terus? Audionya tuh nyala sendiri gitu, nggak ada yang nyalain, nggak ada orang yang di tempat audio itu, tiba-tiba nyala kayak gitu. Ya otomatis kita kayak nggak ada orang kan di situ kayak gitu, nggak ada siapa-siapa, serius. Terus yang nyalain siapa? Dan itu lagu yang sebelumnya udah diputar sama temanku, tiba-tiba nyala sendiri, Maksudnya ke-replay sendiri. ke-replay sendiri. Ke-replay sendiri gitu tuh, nggak tahu kenapa. Katanya temanku yang indigo itu ya dia iseng, dia pengen kayak membaur sama kita, tapi dengan caranya dia yang itu tadi. Mungkin yang katanya temen Kak Anissa di situ itu sosoknya kayak gimana sih? Katanya temen Kak Anissa yang indigo.
sosoknya sih cewek gitu, tapi cewek-cewek Jawa yang pakai kebaya sama konde gitu. Sanggul gitu. Iya, sanggul gitu, pakai sanggul. Nggak tahu sih itu dari mana, cuman ya beberapa kali nampak, tapi bukan aku yang lihat sih, temanku. Berarti dari teman-teman Kak Anissa pernah melihat sosok itu waktu di ruangan itu atau Iya, di ruangan itu. di ruangan itu? Di backstage itu ada kaca kan, kacanya tuh besar gitu, cuman hanya apa sih, kayak setengah badan aja, kayak gitu kan, panjang. Terus abis itu kalau kata temanku sih dia tuh kayak lewat gitu di belakang, tapi bukan di belakangnya dia pas, kayak jaraknya gini nih, temanku di sini, tapi lewatnya tuh di sini, terus ngilang gitu aja, udah. Aku nggak pernah lihat sih, kayak beneran apa cuman halu aja sih kayak gitu. Enggak nih, aku beneran sih lihat itu kayak gitu. Tapi kalau dirasakan satu orang itu mungkin kalau halu iya sih. Tapi kalau udah dari lebih dari satu orang atau lebih dari 2 orang itu kan beda lagi. Atau mungkin bisa aja sih dianya iseng. Bisa aja sih. Dianya iseng. Soalnya memang kata temanku itu orang itu iseng gitu loh. Cewek itu iseng. Tapi dia tuh benar-benar taat banget. Jadi kalau sama ada ada apa tuh namanya, kayak azan maghrib atau azan duhur, subuh sampai asar kayak gitu tuh, kita harus diem. Kita diperingatkan buat kayak jangan rame dulu kayak gitu. Baiknya sih kayak gitu, nggak ganggu banget. Nggak apa-apa. Ah, wis nangkune ya. Rumah dia. Ada cerita lagi nggak waktu di kampus, waktu di kuliah itu? Iya, di Cak Durasim itu. Di teater Cak Durasim? Iya, di teater Cak Durasim situ. Apa itu kejadiannya? Penasaran. Kok jadi kayak banyak banget ya yang tak lihat ya? Tapi biasanya ya mungkin sih. Itu dari energinya Kak Anissa sendiri sih, yang katanya teman Kak Anissa yang indigo itu mungkin, tapi aku nggak percaya dengan hal-hal itu gitu loh. Maksudnya percaya nggak sih dengan hal kayak gitu? Antara percaya nggak percaya sih. Iya kan, ya udah itu yang kayak aku rasain gitu. Tapi kalau untuk dipercaya sih kadang iya, kadang masih dipikir-pikir. Iya sih, soalnya kan itu nggak kasat mata gitu loh. Jadi kita kan nggak bisa benar-benar jelas ngelihat kalau itu benar-benar ada kayak gitu. Kadang kan cuma dirasain doang, kayak merinding gitu loh. Jadi yang nyambung waktu itu ya, yang Cak Durasim itu, ya? Itu tuh di Cak Durasim. Kita itu diwajibkan buat pentas. Jadi setiap tahun itu pasti ada gitu. Setiap tahun. Lah terus sebelum pentas itu H-3 itu tuh kita disuruh nginep di situ. Ada losmennya. Berapa hari? 3 hari 2 malam. Kayak gitu. 3 hari 2 malam itu waktu kelasku latihan kan panggungnya tuh kayak gelap banget gitu loh. Gelap dan gede banget. Terus itu ada kayak sekat-sekat sama tirai-tirai gitu. Di situ tuh ada kayak bukan sosok, cuman suara aja sih. Itu jam berapa? Itu kalau nggak salah malam jam 11. Jam 11 malam? Iya. Ya, jam 11-12 malam gitu. Nah, suara itu tuh kayak ganggu banget. Padahal nggak ada di audio kita. Ganggu banget kayak. Tapi itu ketangkep suaranya itu langsung denger atau di audio? Denger sih. Denger? Jadi temanku juga denger. Kayak aku nggak tahu yang lain. Soalnya kan itu aku ada beberapa orang yang di sebelahku gitu. Mungkin ada sekitar 5, tapi yang denger hanya 3. Gitu. Ya suaranya tuh kayak suara kayak gitu-gitu doang. Iya. Suara gitu. Terus habis itu tiba-tiba lampunya mati.
tiba-tiba lampunya mati. Ya emang sih, Serem soalnya kan di situ banget, Wak. rame, katanya temenku rame, soalnya banyak yang lihat, kepo banget kan, ada apa nih gitu. Mungkin mereka juga kepo kan. Nah, Kepo dengan kegiatan kita. apa mereka pengen ikut pentas juga? Mungkin ya, Mungkin kayaknya kan, ya. mungkin. Cuman kan apalah daya nggak bisa kelihatan juga kan, kayak gitu. Mungkin mereka cuman nunjukin suaranya aja. Iya mungkin. Ya udah itu aja sih pengalaman yang pernah aku alamin. Tapi kalau sama yang lainnya nggak tahu deh. Itu bisa dibilang mistis atau memang perasaan aja. Nggak tahu. Oh mungkin cerita yang lainnya di video yang lainnya aja. Oke, Ya, oke. video selanjutnya ya kan. Oke. Mungkin ditutup aja ya. Oke, boleh, Oke. boleh. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video kali ini. Iya. Cerita dari Kak Anissa banyak banget ceritanya dan gimana ya? Merinding, merinding juga sih kalau semisalnya aku jadi Kak Anissa itu mungkin wis nggak bisa ekspresikan Ekspresikan. ya ekspresikan lah. Kalau dibilang kuat banget sih kuat banget. Mesti nggak takut lah dengan hal-hal yang seperti itu. Lebih tepatnya kayak capek sih. Capek atau bodoh amat biasanya kan gitu. Ya, mungkin dua-duanya. Dua-duanya kan. Dua-duanya Mungkin sih. capek dan bodoh amat itu. Soalnya apa ya? Kayak udah terbiasa dengan Udah itu, terbiasa. gitu loh. Oke, buat teman-teman jangan lupa subscribe channel ini dan terus tonton video-video dari cerita narasumber yang lain. Terima kasih Kak Anissa Ya, sama-sama. sudah mampir di channel ini. Next bakal ceritain lagi nih pengalamannya Kak Anissa. Oke, siap. Oke, terima kasih dan selamat malam.